Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Naila Hakim dengan nomor NIM 2300241 dari Sistel 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem dan klasifikasinya. Secara harfiah, sistem merupakan suatu proses yang merubah atau mentransformasikan suatu sinyal menjadi sinyal lainnya. Dari definisi tersebut, kita dapat menyatakannya dalam sebuah diagram blok, di mana X itu sebagai input yang akan diproses pada blok T sebagai sistem, sehingga menghasilkan Y output. Atau secara matematis dapat dituliskan dengan Y sama dengan T dalam kurung X. Artinya, suatu fungsi itu mengaitkan input dan outputnya, atau output yang dihasilkan bergantung dari fungsi sistem. Hubungan antara suatu sistem dengan sistem lainnya sehingga membentuk sistem yang lebih besar dikenal dengan interkoneksi sistem. Terdapat 4 jenis interkoneksi sistem. Yang pertama seri, yang kedua paralel, yang ketiga kombinasi antara serial dan paralel, dan yang keempat umpan balik. Namun, pada video ini hanya akan dijelaskan 3 jenis dari interkoneksi sistem. Jenis pertama yaitu seri, di mana output sebelumnya adalah input untuk sistem selanjutnya. Jenis yang kedua ada interkoneksi paralel, di mana kedua sistem T1 dan T2 akan diberikan input yang sama, yaitu X. Kemudian diolah dan menghasilkan masing-masing dari outputnya, yaitu T1X dan T2X. Yang nantinya output gabungannya dapat berupa penjumlahan atau dapat berupa duplikasi dari sinyalnya. Jenis ketiga yaitu interkoneksi umpan balik, di mana ketika input E melewati blok T1, maka akan dihasilkan output yang dijadikan input untuk sistem selanjutnya. Di mana sistem ini akan dipengaruhi oleh negatif, sehingga E akan sama dengan X min T2. Selanjutnya, mengenai klasifikasi sistem atau sifat-sifat dari sistem. Terdapat 5 jenis klasifikasinya. Yang pertama ada sistem linear dan sistem non-linear. Sistem dapat dikatakan linear ketika sebuah input sistem memenuhi sifat superposisi. Maksudnya, sistem akan menghasilkan output yang sama dengan input. Sistem non-linear adalah sistem yang tidak memenuhi sifat superposisi. Pada case sistem YT sama dengan TXT, ini menunjukkan bahwa sistem tersebut adalah linear karena antara input dan outputnya sama. Jenis yang kedua ada sistem time variant dan time invariant. Sistem dapat dinyatakan time invariant ketika sebuah input mengalami penundaan, maka output yang dihasilkan akan ditunda juga. Misalkan penundaannya kita nyatakan dengan T min K. Maka pada case kita merubah T menjadi T min K, terlihat bahwa input dan outputnya mengalami penundaan yang sama. Dan apabila antara output dan inputnya tidak mengalami penundaan yang sama, dikenal dengan sistem time variant. Jenis yang ketiga ada sistem kausal dan sistem non-kausal. Sistem dapat dinyatakan kausal ketika output berasal dari input saat itu dan input sebelumnya. Sedangkan non-kausal ketika output berasal dari input saat itu, input sebelumnya, dan input sesudahnya. Pada case tersaji sistem sama dengan xn-1 ditambah 2xn ditambah n plus 2. Apabila kita mengganti nilai n-nya menjadi 0, maka output yang dihasilkan akan menjadi input sebelumnya, input saat itu, dan input setelahnya. Oleh sebab itu, pada case ini termasuk pada sistem non-kausal. Yang keempat, ada sistem dengan memori dan tanpa memori. Sistem dapat dinyatakan dengan memori ketika output bergantung pada input saat yang sama dan input sebelumnya. Sedangkan sistem dapat dinyatakan tanpa memori ketika output bergantung pada input yang sama. Pada case ditunjukkan sistem YN sama dengan 2xn ditambah xn min 2. Apabila nilai n sama dengan 0, maka output akan bergantung saat itu dan input sebelumnya. Oleh sebab itu, sistem ini dinyatakan dengan memori. Jenis yang kelima ada sistem stabil dan sistem tidak stabil. Sistem dapat dinyatakan stabil ketika output dan inputnya terbatas. Kondisi stabil terbagi atas stabil absolut dan stabil bounded input juga output. Ketika stabil bounded inputnya terpenuhi, maka sistem tersebut dikasih data stabil absolut. Sedangkan ketika salah satu dari bounded input atau outputnya tidak terpenuhi, maka sistem dinyatakan tidak stabil. Sistem yang tidak stabil itu ketika output dan inputnya terus bertambah dari yang seharusnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.